Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wulandari dari Universitas Negeri Medan, Prodi Akuntansi kelas A. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi laporan arus kas yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Handes Jumiadi, AW, AK, MSI. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu akuntansi laporan arus kas, terlebih dahulu kita mengetahui topik pembahasan pada akuntansi laporan arus kas. Yang pertama, pengertian laporan arus kas. Yang kedua, fungsi dan tujuan laporan arus kas. Yang ketiga, komponen laporan arus kas. Dan yang keempat, contoh soal. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Biasanya, pengertian laporan arus kas adalah meliputi jumlah kas yang diterima. Contoh laporan arus kas seperti investasi tunai, pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan laporan arus kas. Yang pertama yaitu fungsi laporan arus kas. Pada dasarnya, cash flow memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Tapi salah satu fungsi laporan arus kas adalah untuk mengetahui kondisi keuangan usaha. Selain itu masih banyak fungsi lainnya. Yang pertama, sebagai prediksi cash flow pada periode berikutnya berdasarkan data saat ini. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, mengetahui laba bersih serta untuk mengukur keberhasilan bisnis. Selanjutnya ada tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Selanjutnya ada komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Komponen laporan arus kas yang kedua yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Komponen laporan arus kas yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan utang. Contohnya adalah seperti penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Selanjutnya ada metode langsung. Metode langsung atau direct method. Pencatatan yang dilakukan di metode langsung atau direct method ada 3 kegiatan utama, yaitu seperti yang sudah kita bahas tadi, investasi, pendanaan, dan operasional.
Pada metode ini, kegiatan operasional usaha dibagi lagi menjadi dua, di antaranya kas masuk dan kas keluar. Lalu selanjutnya disusun menjadi beberapa jenis penerimaan kas dan pengeluaran kas. Baiklah, selanjutnya ada contoh soal metode langsung. Dapat kita lihat pada PT Mandiri, neraca komparatif 31 Desember 2013 dan 2014. Yang mana kas sebesar 20 juta rupiah pada 2013 dan 10 juta rupiah pada 2014. Piutang usaha sebesar 17 juta rupiah pada 2013, 15 juta rupiah pada 2014. Persediaan 10 juta rupiah pada 2013 dan 8 juta pada 2014. Beban dibayar di muka 5 juta rupiah pada 2013, 6 juta rupiah pada 2014. Tanah sebesar 50 juta rupiah pada 2013 dan 60 juta rupiah pada 2014. Gedung 65 juta rupiah pada 2013 dan 65 juta rupiah pada 2014. Akumulasi penyusutan gedung sebesar 15 juta rupiah pada 2013 dan 10 juta rupiah pada 2014. Peralatan sebesar 35 juta rupiah pada 2013 dan 25 juta rupiah pada 2013. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 15 juta rupiah pada 2013 dan 10 juta rupiah pada 2014. Maka totalnya pada 2013 sebesar 172 juta rupiah dan pada 2014 sebesar 169 juta rupiah. Kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Hutang usaha sebesar 82 juta rupiah pada 2013 dan 85 juta rupiah pada 2014. Hutang obligasi sebesar 44 juta rupiah pada 2013 dan 42 juta rupiah pada 2014. Saham biasa sebesar 26 juta rupiah pada 2013 dan 20 juta rupiah pada 2014. RE sebesar 20 juta rupiah pada 2013 dan 22 juta rupiah pada 2014. Maka totalnya sebesar 172 juta rupiah pada 2013 dan 169 juta rupiah pada 2014. Selanjutnya ada laporan laba rugi pada PT Mandiri per 31 Desember 2013, yang mana pendapatan sebesar 45 juta rupiah, harga pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah, beban operasi 8 juta rupiah, beban bunga 6 juta rupiah, maka jumlahnya 24 juta rupiah. Laba dari operasi sebesar 21 juta rupiah, beban pajak penghasilan sebesar 3 juta rupiah. Maka laba bersihnya sebesar 18 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya yaitu ada jawaban soal dari metode langsung. Nah, dapat kita lihat pada kolom ini yaitu jawaban soal dari metode langsung. PT Mandiri metode langsung, laporan arus kas per 31 Desember 2013. A. Arus kas dari kegiatan operasi. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar 43 juta rupiah. Pembayaran kas pada pemasok dan karyawan sebesar 12 juta rupiah. Pembayaran bunga sebesar 6 juta rupiah. Pembayaran pajak penghasilan sebesar 3 juta rupiah. Maka kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi sebesar 22 juta rupiah. Yang B, arus kas dari kegiatan investasi. Penjualan tanah sebesar 10 juta rupiah, pembelian peralatan sebesar 10 juta rupiah. Maka kas bersih yang digunakan kegiatan investasi adalah 0. Yang C, arus kas pendanaan.
penebusan obligasi sebesar 2 juta rupiah, penjualan saham biasa sebesar 6 juta rupiah, dan pembayaran dividen tunai sebesar 20 juta rupiah. Maka kas bersih yang diterima dari kegiatan pendanaan yaitu sebesar 12 juta rupiah. Kenaikan bersih kas sebesar 10 juta rupiah. Saldo kas pada 1 Januari 2013 sebesar 10 juta. Maka saldo kas 31 Desember 2013 sebesar 0. Berikut catatan atau rumus. A. Untuk menghitung penerimaan dari pelanggan. Pendapatan penjualan dikurang kenaikan piutang usaha atau bisa juga dengan pendapatan penjualan ditambah penurunan piutang usaha, yaitu 45 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah, maka hasilnya 43 juta rupiah. Yang B. Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Harga pokok penjualan ditambah beban operasi ditambah dalam kurung jumlah penyusutan dikurang kenaikan persediaan ditambah penurunan beban dibayar di muka dikurang penurunan utang usaha. Jadi 10 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah dalam kurung 10 juta dikurang 2 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah. Maka hasilnya 12 juta rupiah. Yang C, pembayaran dividen tunai sama dengan kenaikan R per E dikurang laba bersih atau penurunan R per E ditambah laba bersih. Jadi 18 juta rupiah dikurang min 2 juta rupiah. Maka hasilnya 20 juta rupiah. Demikian video pembelajaran saya tentang akuntansi laporan arus kas. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.